Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai spektrofotometri UV vis dengan saya Alia Tusani, NIM 193-34759. Pada presentasi kali ini, untuk spektrofotometri UV vis, kami mengambil materi dari jurnal yang berjudul Analisis Hidroquinon pada beberapa sediaan krim malam dengan spektrofotometri UV vis. Spektrofotometer UV visible. Spektrofotometer UV vis yaitu alat analisis sampel dengan menggunakan prinsip-prinsip absorpsi radiasi gelombang elektromagnetik oleh bahan untuk panjang gelombang sinar UV sampai dengan sinar tampak. Guna UV vis spektrofotometer yaitu untuk menentukan kandungan zat organik atau anorganik dalam larutan. Komponen-komponen spektrofotometer yang penting yaitu sumber energi radiasi yang stabil, monokromator, celah lensa cermin, wadah sampel transparan atau kuvet, detektor radiasi yang dilengkapi recorder. Spektrofotometri UV vis melibatkan energi elektronik yang cukup besar saat dianalisis, sehingga spektrofotometer UV vis lebih banyak dipakai untuk analisis kuantitatif dibanding kualitatif. Spektrofotometri UV vis adalah pengukuran serapan cahaya di daerah ultraviolet dan sinar tampak oleh suatu senyawa. Spektrofotometri UV vis merupakan gabungan antara spektrofotometri UV dan visible. Alat ini menggunakan dua buah sumber cahaya yang berbeda, yaitu sumber cahaya UV dan sumber cahaya visible. Larutan yang dianalisis diukur dengan sinar ultraviolet atau sinar tampak. Konsentrasi larutan yang dianalisis akan sebanding dengan jumlah sinar yang diserap oleh zat yang terdapat dalam larutan tersebut. Kemudian, prinsip dasar spektrofotometri UV vis. Prinsip kerja spektrofotometri UV vis adalah interaksi yang terjadi antara energi yang berupa sinar monokromatis dari sumber sinar dengan materi yang berupa molekul. Spektrofotometri UV vis merupakan penyerapan sinar tampak atau UV oleh suatu molekul yang dapat menyebabkan terjadinya eksitasi elektron dari keadaan dasar menuju energi yang lebih tinggi. Prinsip dasar dalam spektrofotometer UV vis adalah ketika suatu cahaya atau energi mengenai larutan jernih, maka energi tersebut akan ditransmisikan atau diabsorpsi. Besarnya nilai transmisi berbanding terbalik dengan absorbansi. Transisi elektronik. Besar energi yang diserap tertentu dan menyebabkan elektron tereksitasi dari ground state, orbital keadaan dasar yang berenergi rendah, ke keadaan tereksitasi yang memiliki energi lebih tinggi. Serapan tidak terjadi seketika pada daerah ultraviolet visible untuk semua struktur elektronik, tetapi hanya pada sistem-sistem terkonjugasi, yaitu struktur elektronik dengan adanya ikatan P dan non-bonding elektron. Promosi elektron atau elektron yang tereksitasi menyebabkan panjang gelombang cahaya UV vis yang diserap berbeda. Molekul-molekul yang memerlukan lebih banyak energi untuk promosi elektron akan menyerap pada panjang gelombang yang lebih pendek. Molekul yang memerlukan energi lebih sedikit akan menyerap pada panjang gelombang yang lebih panjang. Instrumentasi spektrometri UV vis. Di sini ada 5. Yang pertama adalah sumber cahaya, lalu kedua monokromator, ketiga kompartemen sampel, keempat detektor, dan yang terakhir adalah pengukur intensitas cahaya. Analisis hidroquinon pada beberapa sediaan krim malam dengan spektrometri UV vis.
Uji kualitatif hidroquinone pada beberapa sediaan krim malam dengan spektrofotometri UV-Vis terdapat 7. Yang pertama adalah preparasi sampel, yang kedua analisa kualitatif dengan reaksi warna dan KLT, yang ketiga pembuatan larutan baku hidroquinone, yang keempat penentuan kadar sampel, yang kelima pembuatan kurva standar, yang keenam penentuan kadar hidroquinone pada sampel, dan terakhir adalah validasi metode. Preparasi sampel. Sampel ditimbang sebanyak 0,1 gram, kemudian dilarutkan dengan 5 ml etanol 96% dan dimasukkan ke dalam lab ukur 100 ml. Kemudian ditambahkan etanol 96% sampai tanda tera, lalu dikocok sampai homogen dan kemudian disaring dengan kertas saring. Analisa kualitatif dengan reaksi warna dan KLT. Pemeriksaan kualitatif hidroquinone dengan metode KLT dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Plat silika gel ukuran 3x7 cm, pembuatan larutan eloin yang digunakan metanol banding kloroform 1:1 yang dibuat sebanyak 5 ml, kemudian dimasukkan ke dalam chamber lalu ditutup rapat agar eloin tidak menguap. Eloin yang telah dimasukkan ke dalam chamber kemudian dijenuhkan dengan cara memasukkan kertas saring ke dalam eloin selama 30 menit. Sampel krim dari 1, 2, 3, 4, dan 5 ditimbang sebanyak 0,1 gram dan dilarutkan dengan etanol sebanyak 5 ml. Ditimbang pembanding hidroquinone 0,1 gram dan dilarutkan dengan etanol 96% sebanyak 8 ml dan ditotal. Pembuatan larutan baku hidroquinone 100 mg per mili ditimbang hidroquinone murni sebanyak 0,1 gram dan dilarutkan dalam 5 ml etanol 96%. Larutan tersebut dipindahkan ke dalam labur ukur 100 ml dan ditambahkan etanol 96% sampai tepat 100 ml. Kemudian larutan dikocok sampai homogen sehingga diperoleh konsentrasi baku hidroquinone 1000 mikrogram per mili dalam etanol 96%. Dipipet 10 ml dari larutan baku 1000 mikrogram per mili dimasukkan ke dalam lab ukur 100 ml tambah dengan larutan etanol 96% sampai tanda 100 ml lalu dikocok hingga homogen dan dihasilkan larutan hidroquinone dengan konsentrasi 100 mikrogram per mili. Pembuatan kurva kalibrasi. Larutan baku 100 mikrogram per mili kemudian dipipet sebanyak 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, dan 4 mili. Masing-masing dimasukkan ke dalam gelas ukur 10 mili tambahkan dengan larutan etanol 96% sampai tanda tera lalu dikocok hingga homogen. Didapatkan larutan dengan konsentrasi 15, 20, 25, 30, 35, dan 40 mikrogram per mili. Kemudian diukur pada panjang gelombang serapan maksimum yang didapatkan pada pengukuran panjang gelombang sebelumnya dan etanol 96% sebagai belangko. Cara untuk membuat kurva standar yaitu dengan memplot konsentrasi versus absorpsi Badan POM RI 2015. Perkenalkan, nama saya Bintang Friska Sibarani dengan NPM 19334736. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Yang pertama, penentuan kadar hidroquinone dalam sampel. Masing-masing sampel ditimbang 0,1 gram, diencerkan dalam labu ukur 100 ml dengan etanol 96%. Kemudian dipipet 3 ml dalam labu 10 ml sehingga diperoleh konsentrasi 300 ppm. Kemudian diukur satu persatu dengan alat spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 293 nanometer. Yaitu validasi metode. Yang pertama, uji linearitas. Berdasarkan kurva baku hidroquinone yang sudah didapat, hasil absorbansi diperoleh untuk menghitung nilai koefisiensi korelasi R dan slope atau kemiringan dan tetapkan regresi. Yang kedua, uji presesi. Larutan baku hidroquinone pada masing-masing konsentrasi diukur serapannya dengan alat spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang serapan maksimum yaitu 293 nanometer sebanyak 3 kali. Hasil pengukuran kadar hidroquinone dalam sampel krim malam. Dalam penelitian ini diambil 5 sampel, yaitu sampel pertama dan kedua tidak aman, sampel ketiga dan 4 kelima ini aman menurut BPOM 2007. Kurang dari 2% sebagai kosmetik, jika kurang dari 5% sebagai obat. Selanjutnya dari yang sampel tadi dibilang kan 3 yang tidak aman dan 2 yang aman. Menurut BPOM RI, batas aman hidroquinone pada kosmetik tidak boleh lebih dari 2%. Dari kelima sampel yang diuji, 3 sampel memiliki kandungan hidroquinone di bawah 2% dan 2 sampel krim malam memiliki kandungan hidroquinone di atas 2%. Hal ini menunjukkan bahwa sampel krim malam yang mengandung hidroquinone di atas 2% tidak aman digunakan.
dan melanggar BPOM RI, yaitu sampel 1 2,16% dan sampel 2 2,22%. Kesimpulan dari jurnal penelitian kami yang pertama, hasil analisis menunjukkan bahwa kelima sampel yang diteliti mengandung hidrokuinon setelah dilakukan uji kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, 2 dari 5 sampel mengandung hidrokuinon melebihi batas aman yang diperoleh BPOM RI 2007, yaitu sampel 1 2,16 dan sampel 2 2,22. Selanjutnya daftar pustaka dari penelitian kami ini Rahma Yulia Mawadah Lami Jahatul Hasanah, diambil pada tanggal 2 Agustus 2020, judulnya analisis. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan salah pengucapan dalam presentasi kami, mohon dimaafkan.